Selamat malam. Oke, pertama-tama perkenalkan nama lengkap saya Valisius Malus. Saya mahasiswa dari Stipas. Oke, baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama dalam kegiatan katekesi ini. Oke, baik, katekesi kita pada malam ini tujuannya untuk supaya mahasiswa mengetahui bahwa dalam hidup bersama perlunya mengembangkan kesadaran dalam mengatasi anti korupsi. Yang kedua, mahasiswa semakin menyadari perannya dalam mengembangkan kesadaran anti korupsi. Lalu yang berikut, supaya mahasiswa terdorong untuk meningkatkan sekaligus mengembangkan kesadaran anti korupsi. Oke, baik teman-teman, tema katekese kita pada malam ini yaitu peran mahasiswa dalam membangun kesadaran anti korupsi. Melalui tema ini, kita semua diajak supaya menyadari peran dalam menanamkan prinsip moral Kristen dan politik mencakup keadilan sosial dan cinta kasih. Baik, teman-teman, marilah kita memulai katekesi ini dengan lagu pembuka. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon kepadamu untuk memberkati pertemuan katekesi kami pada malam ini membahas tentang peran mahasiswa dalam membangun kesadaran anti korupsi. Lindungilah dan berkatilah kebijakan kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di negara ini, terlebih khusus dalam kompleks kecil ini. Permudahkanlah langkah-langkah yang akan kami ambil dan kami menciptakan lingkungan yang bersih dari bentuk segala penyalahgunaan kekuasaan. Berikanlah kepada kami kekuatan dan keberanian untuk berjuang demi keadilan dan integritas demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita melihat dan mendengarkan teks cerita teman-teman yang jujur, masa depannya cerah. Oke, baik, saya minta salah satu teman untuk membacakan teks cerita tersebut. Teman yang jujur, masa depannya cerah. Suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Karyanus Sakung melihat Evan menerima uang sogokan dari seseorang. Karyanus merasa tidak nyaman dan bertanya kepada Evan, "Evan, mengapa Evan menerima uang itu? Bukankah itu tidak adil?" Karyanus menjelaskan bahwa menerima uang sogokan adalah tindakan korupsi yang tidak baik. Ia mengatakan bahwa sebagai teman, ia ingin memberikan contoh yang baik kepada teman-teman dan orang lain tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Karyanus juga menjelaskan pengalaman masa lalunya ketika ia masih kecil. Ia pernah melihat seorang yang pernah menolak uang sogokan dari pedagang. Orang tersebut ingin menjaga kejujuran dan integritas dirinya. Karyanus merasa bangga dengan orang itu dan ingin mengikuti jejaknya. Karyanus merasa lega dan bangga dengan orang itu yang berani menolak korupsi. Ia menyadari bahwa dirinya memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran anti korupsi. Evan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada teman Ipang yang sudah membacakan cerita tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan pendalaman tentang teks yang sudah dibacakan oleh teman Ipang. Oke, langsung saja. Apa peran Karyanus dalam membentuk kesadaran anti korupsi dan karakter bagi Evan? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Oke, baik dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya tadi di sini peran Kardi sangatlah penting dalam cerita tersebut, di mana dia melarang Evan untuk menerima uang sogok atau melakukan tindakan korupsi. Tentu
peran Kartini ya sudah menunjukkan nilai moralnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu dari saya. Terima kasih kepada teman Yuan yang sudah menjawab. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang bisa menjawab. Baik, dari saya, peran Kardianus dalam membentuk kesadaran anti korupsi dan karakter bagi Evan yaitu memberikan contoh yang terbaik tentang kejujuran dan integrasi, mengajar nilai-nilai kejujuran dan integritas, membentuk karakter yang kuat dan integritas, menjadi role model bagi teman-teman dalam menghadapi situasi yang memerlukan keputusan etis. Oke, terima kasih kepada teman Ayan. Lalu pertanyaan yang berikut, apa contoh yang menarik dari cerita yang kita dengar bersama tadi? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Baik, dari saya, setelah saya mendengar cerita tersebut, contoh yang menarik dari cerita tersebut ialah Kardianus yang menolak uang sogokan dan menjelaskan kepada Evan tentang kejujuran dan integritas orang yang menolak uang sogokan dari pelanggan pasar, dan menjadi contoh bagi Kardianus untuk mengikuti jejak orang tersebut. Oke, terima kasih kepada teman gue. Sedikit penegasan dari saya, Kardianus memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran anti korupsi dan karakter teman-temannya dengan memberikan contoh yang terbaik, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan serta membentuk karakter yang kuat. Oke, baik. Saya mengajak teman-teman untuk berkomitmen dalam menjaga nilai-nilai kejujuran dan integritas masing-masing. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita menimbang inspirasi dari kitab suci yang diambil dari kitab Keluaran bab 23 ayat 7 sampai 13. Saya minta salah satu teman untuk membacakan teks kitab suci tersebut. Oke, dari saya. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah engkau terima, sebab suap membuat dosa orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang-orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan, orang asing, melepas lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terima kasih kepada teman Nasdian yang sudah membacakan teks kitab suci tersebut. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan tadi, di sini ada beberapa pertanyaan tentang teks kitab suci yang diambil dari kitab Keluaran bab 23 ayat 7 sampai 13 tentang peraturan hak-hak manusia. Oke, langsung saja. Menurut teman-teman, bagian mana atau ayat mana yang menarik dari isi kitab suci?
Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Dari saya merasa menarik pada ayat ke-8 tadi, di mana bunyinya, suap janganlah engkau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Alasan saya mengambil ayat 8 ini karena menurut saya Tuhan di sini sudah melarang supaya kita jangan melakukan suap atau menyogok orang-orang lain, karena dengan melakukan sogok ini atau suap ini orang-orang lain akan memutarbalikkan fakta, di mana yang benar akan menjadi salah dan yang salah akan menjadi benar. Terima kasih kepada teman Nasdem yang sudah menjawab. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang bisa menjawab terkait dengan ayat-ayat yang menarik dari isi dari kitab suci tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya ayat yang menarik tadi ada ayat yang sama yang disebut oleh teman saya Asdian tadi, yaitu ayat 8 yang bunyinya, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan melibatkan perkara orang-orang benar. Pesan apa yang saya ambil dari ayat ini yaitu bahwa di sini menegaskan untuk kita menuju ke jalan yang benar. Jangan jadikan suapan untuk membenarkan jangan menjadikan suapan untuk mempertahankan kesalahan dan tidak melihat kebenaran. Terima kasih kepada teman Ambi yang sudah menjawab. Mungkin dari teman-teman ada yang menurut teman-teman ada yang ayat-ayat yang menarik terkait dengan kitab suci tersebut. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Kebaikan saya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak tahu ayatnya berapa tadi. Intinya saya mendengar ada yang berbunyi 6 hari lamanya engkau bekerja dan pada hari yang ke-7 engkau beristirahat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau dikaitkan dengan cerita tadi, tindakan korupsi itu bukan hanya berkaitan dengan korupsi uang, melainkan juga korupsi waktu. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 yaitu beristirahat. Nah, dalam konteks manusia ini juga, di mana sebenarnya itu kita bekerja selama 6 hari saja, dan pada hari ke-7 kita beristirahat atau menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Itu sebagai tanda ucapan terima kasih kita, atau kita memberikan ucapan syukur atas segala pekerjaan di hari-hari yang telah kita lewati. Tetapi dalam konteks manusiawinya, kita seringkali mengabaikan hal ini. Mungkin salah satu faktor utamanya, alasan atau kenapa ini sering terjadi karena bertentangan dengan kebutuhan. Tapi kalau dikaitkan dengan bacaan ini tadi, di sini menegaskan bahwa pada hari ke-7 itu kita harus beristirahat. Artinya kita tidak boleh melakukan pekerjaan apa-apa. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Lalu pertanyaan yang berikut, apa makna dari kitab Keluaran berkaitan dengan mengembangkan kesadaran anti korupsi? Mungkin dari teman-teman yang bisa menjawab. Baik, makna dari sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, dari kitab Keluaran tadi, bahwa Tuhan mengajak kita agar sungguh berusaha mengembangkan kesadaran anti korupsi dengan menolak segala sesuatu yang membuat kita terjerumus dalam tindakan yang merugikan diri kita sendiri dan bagi orang lain. Oke, terima kasih kepada teman Dery yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Lalu pertanyaan yang berikut, apa inspirasi atau pesan dari kitab suci yang kita dengarkan tadi? Mungkin dari teman-teman yang bisa menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya yang dikatakan dalam bacaan tadi, yaitu kita harus menerapkan yang namanya hukum cinta kasih maupun tindakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Nah,
pesan yang saya mau sampaikan di sini bahwa kita kan sebagai guru calon katekis pastoral, artinya kita ini nanti sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Tugas kita nanti bukan hanya sebagai mewartakan Injil atau mengembangkan iman umat melalui katekisnya nanti. Nah, tapi kita juga nanti harus ada tindak lanjutnya. Bagaimana dengan cara kita untuk menyadarkan umat bahwa berbuat baik maupun hukum cinta kasih itu sangatlah sangatlah penting bagi kehidupan mereka. Lalu kita juga nanti sampai di tengah masyarakat kalau membawakan katekesi, tentunya berbagai kritikan yang masyarakat akan anjurkan kepada kita, entah kritikan tersebut bersifat positif maupun negatif. Tapi kita nanti harus menerima semua hal itu karena itu wajar bagi kita sebagai guru katekis. Lalu berkaitan dengan kritikan tersebut, entah kritikan yang bersifat positif maupun negatif, kita tidak boleh menjadikan itu sebagai tantangan yang sangat tidak boleh menjadikan tantangan tersebut untuk menjadikan salah satu alasan kita tidak lagi mewartakan Injil di tengah masyarakat, karena berkaitan dengan mewartakan Injil ini sudah menjadi tugas kita sebagai guru katekis pastoral. Baik, itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada teman yang menjawab. Lalu yang berikut, menurut teman-teman, apakah ada kisah yang serupa yang kita lihat atau yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan teks kitab suci tersebut? Mungkin dari teman-teman ada pengalaman sehari-hari yang terkait dengan teks kitab suci yang kita sudah dengarkan tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Oke, baik, dari saya mau angkat pengalamannya saya dulu terkait belum mengenai korupsi juga sih. Waktu saya masih kecil lah, bisa dibilang SMP, SMA, masih sekolah lah, sering kan contohnya kalau bapak pergi keluar gitu biasanya kasih uang tuh, terus pesannya selalu begini, nanti bagi sama rata dengan adik begitu tuh. Tapi yang saya lakukan selalu saya ambil uang yang paling banyak, maksudnya tidak sesuai dengan amanat dari bapak yang harus dibagi rata. Saya ambil bagian lebih banyak dibandingkan dengan saya punya adik. Menurut saya itu salah satu tindakan yang berkaitan dengan bukan hanya dari teks kitab suci tapi dengan tema, yaitu korupsi. Artinya saya mengambil bagian yang artinya bukan milik saya begitu. Itu saja pengalaman dari saya. Terima kasih kepada teman Mas Jan yang sudah menceritakan pengalamannya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menceritakan pengalamannya. Baik, dari saya terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya tadi setelah saya mendengar dari cerita maupun isi bacaan katekisi pada katekisi kita pada malam hari ini, saya teringat pengalaman saya dulu waktu SMA. Waktu SMA dulu saya tinggal di asrama. Saya sudah lupa waktu bulan dan tanggalnya waktu itu. Intinya tertapnya itu pada ulang tahun asrama. Kami punya pembina asrama waktu itu menyuruh kami untuk pergi beli ayam di pasar Musko. Terus dia waktu kasih uang kami kalau tidak salah 700.000. Dia kasih uangnya 700.000 ke kami, terus dia pesan bahwa ini nanti ayamnya harus genap 6 ekor ayam. Terus kami bilang, ya siap Pak, kami nanti tinggal berarti beli ayam saja. Terus kami tanya, Pak, ini uang untuk beli ayam saja atau hal lain? Tidak, ini uang untuk beli ayam saja. Terus kami terus saya dengan teman saya yang satunya pergi beli itu ayam. Terus sampai di perjalanan kami kelola ini uang. Terus kami buat ide supaya kami harus ada dapat. Pokoknya kami harus dari 600. Teman saya bilang, bagaimana kalau kita berdua ini bagi uang 600 ini kita ambil 100-nya. Untuk 400-nya nanti kita beli ayam. Saya sempat menolak, tapi dia paksa saya. Terus saya mengiyakan saja.
Nah, kebetulan waktu itu sampai di pasar ada ayam yang harganya 60.000. Sementara pesannya saya melakukan pembina asrama harus beli ayam harga 100. Soalnya ayam itu lumayan besar. Terus sampai di pasar kami kelola ini uang, terus kami beli ayam yang harganya 60.000. Kami pun beli itu ayam memang genap 6 ekor. Tapi kami pada saatnya kami merasa senang karena belum tahu konsekuensinya kami setelah melakukan tindakan tersebut. Terus pada saat kami kembali ke asrama, memang pembina asrama sebelumnya dia belum curiga karena dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri besar atau kecilnya ayam tersebut. Nah, yang dia tahu pada saat makan malam, karena melihat daging yang sangat sedikit, terus dia tanya, kenapa daging yang sedikit sementara uangnya tadi 600, kalau harga ayam itu 600 berarti dagingnya juga banyak, kenapa ini hanya sedikit? Terus saya dengan teman saya bilang, Pak, kami tadi beli ayam 6 ekor harganya pas 1 ekor 100. Terus memang pada saat itu dia hanya pertimbangkan saja, padahal di luar itu dia mencari tahu kebenarannya. Dia tahu pada keesokan harinya dia panggil saya dengan teman saya, dia bilang, kalian jujur saja berapa uang yang kalian makan. Apanya kami masa ragu-ragu, terus dia paksa kami, terus dia bilang, terus kami jawab, ini Pak, kemarin kami tidak sengaja makan uangnya karena ada kebutuhan khusus, kami mau bohong dia. Terus dia tanya, kebutuhan apa? Terus saya bilang, Pak, itu ini Pak, mau beli baju kaos Pak, kan kebetulan waktu itu berkaitan dengan pasca kalau salah ya. Terus dia bilang, kenapa kalian melakukan hal tersebut? Kenapa tidak bilang dulu ke saya? Kalau kalian bilang dulu ke saya, berarti otomatis saya bantu kalian. Terus kami bilang, Pak, kami takut Pak, jangan sampai Pak nanti marah kalau kami menyampaikan hal tersebut ke Pak. Terus kami waktu itu diberikan sanksi. Dia bilang, oke, kalau itu kalian silakan tinggal di luar selama 1 minggu. Terus kalian harus cari uang sampai dapat. Terus kami waktu itu bingung mau tinggal di mana, sementara keluarga juga ada di sekitaran asrama tersebut, tapi kami malu mau tidur di sana karena kami mau tidak tahu mau sampaikan apa ke mereka, dengan apa mereka tanya apa alasan kami itu keluar dari sana. Baik, itu pengalaman dari saya. Oke, terima kasih kepada teman Yohan yang sudah menceritakan pengalamannya. Sedikit penegasan dari saya. Gereja Katolik meyakini bahwa korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia serta sulit diberantas karena sudah sedemikian mengurutnya. Untuk memberantas korupsi ini, gereja harus memiliki daya ubah dengan membuat pembaruan dari dalam diri sendiri maupun secara bersama-sama. Sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama tadi, yaitu dari Kitab Keluaran bab 23 ayat 7-13 menegaskan kembali bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya olehnya kita boleh mengalami bagian dalam kodrat dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Berkat anugerah yang kita terima dari sabda Tuhan tadi, setidaknya kita membagi kebenaran kepada semua orang yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Oke, baik teman-teman, supaya katekis kita tidak hanya sampai di sini, selanjutnya kita memasuki aksi konkret atau rencana tindak lanjut terkait dengan tema kita pada malam ini, peran mahasiswa dalam membangun kesadaran anti korupsi. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengikuti katekis ini, kira-kira apa saja upaya yang dapat kita lakukan dalam lingkungan, contohnya dalam lingkungan kita yang kecil ini? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Oke, baik sih, kita dari saya kepada aktivis yang di sini, tentunya kita mengikuti katekis ini bukan hanya sebagai formalitas, melainkan harus ada tindakan lanjutnya seperti yang disampaikan oleh Pak fasilitator tadi. Baik, tawaran yang saya masukkan di sini, kita harus menerapkan
nilai-nilai kejujuran maupun nilai-nilai moral. Apalagi kita nanti sebagai calon guru katekis pastoral, seperti yang saya jelaskan tadi, kita nanti sebagai pemberantas selain menggunakan iman umat, kita juga nanti harus memberantas anti korupsi. Apapun itu kita harus memberantas, harus memberikan bimbingan khusus bimbingan khusus pada mereka yang melakukan korupsi. Soalnya oknum-oknum yang melakukan korupsi itu karena oknum yang tidak bermoral. Kita itu tadi tugas kita untuk memberantas mereka, supaya memberikan pelajaran kepada mereka bahwa tindakan korupsi itu adalah suatu hal yang salah. Baik, yang kedua, kita juga nanti harus perlu juga menyadarkan masyarakat bahwa tindakan korupsi ini bukan hanya berkaitan dengan korupsi uang, ada banyak hal. Nah, itu nanti tugas kita. Yang bagi pertanyaannya, apakah kita nanti mampu melakukan hal tersebut? Tentunya ini sebagai pertanyaan refleksi bagi kita semua. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman Yon yang sudah memberikan satu atau dua hal yang terkait dengan rencana tindak lanjut dari tema teks katekis kita pada malam ini. Mungkin dari teman-teman ada yang pendapat lain? Kalau dari saya, kita sebagai mahasiswa dan orang muda juga, kita harus bisa hidup dalam terang kasih Kristus, di mana kita harus hidup dalam kejujuran dan juga dengan kejujuran juga kan kita bisa mengajak teman-teman lain untuk tidak mengambil barang orang lain lah, atau tidak korupsi, tidak melakukan suap, dan juga seandainya kita melihat atau mengalami kasus-kasus terkait suap atau korupsi ini juga, kita bisa sadar kalau ini merupakan hal yang buruk atau hal yang salah ataupun bertentangan lah dengan ajaran Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih kepada teman Nasdem. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, oke, baik. Saya minta kepada satu atau dua orang kepada teman-teman untuk membawa kita dalam doa permohonan. Marilah kita berdoa bagi kita semua yang ada di sini. Ya Bapa, curahkan rahmat serta cinta-Mu pada kami, agar kami bisa menanamkan nilai kejujuran dan kebaikan dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, semoga melalui katekisi kami pada malam hari ini, kami senantiasa hidup dalam terang kasih-Mu dan selalu melakukan kejujuran dan tidak melakukan korupsi atau suap pada siapapun itu. Marilah kita memohon. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Oke, baik teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sempat hadir dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan mengikuti katekis kita pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan tindakan yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman, mari kita menangis sejenak. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan penuh rendah hati kami mengucap syukur atas berkah yang Engkau melimpahkan kepada katekis kami pada malam ini. Kami mohon semoga ajaran tentang peran mahasiswa dalam membangun kesadaran anti korupsi ini menjadi landasan kuat bagi setiap individual dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami. Lindungilah kami dari godaan korupsi dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu bertindak jujur dan adil dalam segala hal. Semoga perbuatan kami senantiasa berada di jalan yang Engkau tunjukkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Betapa hatiku
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku